rasio loan to value atau financing to value LTV garis miring FTV kredit dan pembiayaan properti menjadi 100% untuk semua jenis properti. Inilah salah satu kado dari Bank Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Kini beli rumah bisa tanpa uang muka alias DP 0 rupiah. Kebijakan ini untuk seluruh tipe rumah susun atau apartemen, sampai ruko dan rukan. Plus, tidak terbatas pada pemilikan pertama atau seterusnya. Namun masyarakat perlu ingat yang bisa memberikan free uang muka pembelian rumah hanya bank dengan rasio kredit bermasalah atau NPL bruto kurang dari 5%. Sementara, untuk bank dengan NPL bruto di atas 5%, tetap harus ada partisipasi konsumen dalam bentuk uang muka meski tidak setinggi aturan sebelumnya. Selanjutnya, kado ini kian manis lewat penurunan suku bunga acuan ke level terendah sejak Indonesia merdeka. Pada bulan kedua tahun ini, BI 7 Days Reverse Repo Rate diturunkan 25 basis poin menjadi 3,5%. Kebijakan ini seharusnya bisa ikut menekan bunga KPR. Pengembang properti pun menarget pasar milenial untuk bisa memanfaatkan momen bertabur stimulus di masa pandemi ini. Kondisi di tahun 2021 itu kondisinya masih sama ya dengan 2020 ya. Jadi kita kan masih dalam kondisi COVID-19 dan memang biasanya di tren properti di kuartal 1 ini memang sedikit melandai gitu ya. Nah, di 2021 sendiri kita masih melihat beberapa cerukan market yang masih bisa kita targetkan ya, seperti juga di besaran market untuk milenial ya yang sekarang ini cukup besar ya, sekitar 88 juta milenial menurut sensus tahun 2020. Kado Bank Indonesia ini kabar baik, namun bisa jadi implementasinya dipenuhi kabar buruk. Pertama, pembelian rumah tanpa uang muka menyisakan persoalan cicilan tinggi lantaran harga rumah yang masih terus naik dan bunga KPR di tanah air masih selangit. BI mencatat harga rumah hunian masih menunjukkan kenaikan pada kuartal 4 tahun 2020, namun laju kenaikannya melambat, di mana indeks harga properti residensial pada kuartal terakhir tahun lalu tumbuh 1,43% secara tahunan, lebih rendah dari kuartal sebelumnya, yaitu naik 1,51% year on year. Bicara soal KPR, memang rata-rata suku bunga KPR di Indonesia sudah turun ke level terendah dalam 1 dekade terakhir. Tapi ternyata, disandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Indonesia masih yang tertinggi, bahkan jauh di atas Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Masalah selanjutnya, bisa jadi bank belum memiliki ruang bermanuver menggelontorkan kredit lebih deras di masa pandemi. Lantaran per November 2020, rasio biaya operasional pendapatan operasional atau BOPO perbankan Indonesia masih berada di level 86,04%. Padahal KPR masih menjadi pembiayaan utama bagi masyarakat membeli rumah dibandingkan pilihan lainnya yaitu tunai maupun tunai bertahap. Ekonomi Indonesia kan 56% didorong oleh konsumsi. Kemudian KPR adalah bintang yang paling top dalam kredit konsumsi. Sehingga ketika dia mandek, ya kan, bank itu kelabakan. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Jadi sebenarnya ini kabar baik bagi para konsumen yang ingin membeli rumah saat ini tanpa harus menabung DP-nya. Namun persoalannya kan ada risiko juga, karena kalau tanpa DP, apakah nanti si pembeli properti ini memiliki kemampuan untuk mencicil? Kan itu jadi isunya nanti setelah adanya kemudahan ini. Sekitar semester kedua 2021, efek dari stimulus ini baru akan berdampak menurut saya ya. Ini kan stimulus ini semua berujungnya dari sisi supply ya. Untuk sektor perbankan, bagaimana perbankan didorong untuk mau memberikan kredit, baik itu untuk sektor properti, tetapi permasalahan terbesar itu memang masih dari lemahnya permintaan, khususnya permintaan pendapatan 40% terbawah masyarakat yang masih terkena dampak yang cukup besar. Nah, ini yang saya lihat
kelihatannya dampaknya masih terkait dengan sisi permintaan. Obral stimulus ditebar bagi sektor properti diharap mampu mendukung pemulihan ekonomi. Tak ayal, peran sektor properti ini bisa sangat besar. Menurut data Real Estate Indonesia, sektor properti terhubung dengan 13 bidang usaha dan memiliki cakupan ke 174 industri turunan serta menaungi sekitar 20 juta tenaga kerja. Dukungan sektor properti kian genting, misalnya sudah terjadi kontraksi penjualan pada semua tipe rumah hingga pada kuartal 4 tahun 2020 penjualan rumah anjlok 20,6% secara tahunan. Padahal di periode yang sama tahun 2019 penjualan rumah masih tumbuh 1,19% year on year. Namun sayangnya, kabar baik dan kabar buruk yang membayangi stimulus properti ini menjadi tanda tanya. Membuka industri properti menemui kembali masa emasnya di kala pandemi COVID-19 masih ganas. Tim Liputan CNBC Indonesia.